Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya kali ini. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi mata pelajaran TIK, yaitu di bab web browser dan bab Gmail ataupun email. Oke, langsung saja kita ke materi pembahasan web browser. Yang pertama, apa sih itu web browser ya? Web browser adalah nama lain Ramban atau situs penjelajahan atau juga disebut browser saja. Beberapa di antaranya pasti tak asing lagi di telinga kalian. Seperti misalnya Google Chrome, Mozilla Firefox ataupun Opera. Nah, kita kali ini akan membahas ataupun mengulang kembali pelajaran yang telah kita lalui ya di minggu-minggu kemarin ya. Yang pertama yaitu akan menjelaskan fungsi. Ya, fungsi dari web browser ya adalah sebagai penghubung antara user dan situs-situs website. Fungsi web browser dijabarkan secara singkat ya, ada 5. Yang pertama, untuk menampilkan halaman atau situs-situs website. Yang kedua, menerjemahkan skrip menjadi tampilan yang menarik. Yang ketiga, menjamin keamanan situs website yang dikunjungi. Yang keempat, mendukung penyimpanan data halaman secara offline. Dan yang terakhir adalah memberikan dukungan untuk akses ke mesin-mesin pencari seperti Google, Yahoo, dan lain-lain. Nah, adapun macam-macamnya, yang pertama itu ada Google Chrome ya. Web browser ini ya yang paling populer ya saat ini, terutama di kalangan orang awam yang tak terlalu memahami dunia IT. Mudah ditebak namanya ya. Web browser ini adalah aplikasi besutan Google, perusahaan internet raksasa dunia. Nah, yang kedua itu ada Opera, bukan Opera Panjapa ya, tapi Opera browser. Ada juga yang namanya Opera Mini ya. Itu juga sama produknya. Opera ini mendukung kegiatan berselancar di dunia maya ya. Ternyata ada beberapa keuntungan yang tak dimiliki oleh web browser lainnya ya. Nah, Opera Mini ya, ini dapat beroperasi dengan kinerja 72% lebih cepat dari Chrome serta 64% lebih cepat pula dari UC browser. Karena kecepatan performanya inilah penggunaan data 90% lebih hemat dan efisien. Selanjutnya ada yang namanya Microsoft Edge ya, Microsoft Edge. Nah, ini juga biasanya ada di laptop ataupun komputer yang menggunakan Windows 10 ya. Ini adalah produk dari Microsoft. Nama Edge sendiri dia adaptasi dari sang pencetus ya, dari kode name Project Spartan. Yang selanjutnya ada Mozilla Firefox ya. Ini adalah web browser ya. Ini relatif aman. Selain itu, Firefox juga dilengkapi dengan add-on yang sangat bervariasi di mana para pengembang dari seluruh dunia dapat turut serta mengembangkannya. Ini web browser ini salah satu yang paling kecil, maksudnya ukurannya itu hanya sekitar 47 MB, menjadi Firefox sebagai pilihan pertama web browser dibandingkan yang lain. Nah, selanjutnya ada Vivaldi. Nah, ini juga adalah produk dari Opera juga ya, satu saudara ya. Terus ada Internet Explorer, ini juga ada produk dari Microsoft juga ya. Ini sama kayak tadi Microsoft Edge, satu perusahaan ya. Terus selanjutnya ada Tor, terus ada Safari, ada Linux ya, ada Yandex, ada Komodo S-Dragon, Maxton, Torch ya, ada UC browser, dan terakhir adalah ada Baidu ya, ada Baidu browser. Ini adalah macam-macam web browser yang ada saat ini yang paling banyak orang gunakan ya. Nah, untuk materi yang kedua adalah materi tentang pengertian email, fungsi sejarah dan contoh dan cara kerja email. Nah,
Email ataupun electronic mail atau surat elektronik berfungsi sebagai alat mengirim pesan melalui perantara teknologi komputer, laptop, dan smartphone yang terhubung dengan jaringan internet. Nah, email digunakan untuk mengirimkan data, entah itu dalam bentuk file teks, gambar, audio, ataupun video. Dengan menggunakan email, aktivitas pengiriman data seperti misalnya surat menyurat ya, jadi lebih mudah dan cepat dibandingkan menggunakan jasa manusia ataupun melalui jasa pos ya, kantor pos. Nah, ada beberapa layanan yang menyediakan pembuatan email, diantaranya adalah Yahoo Mail, AOL, Yandex, Zoho, iCloud, ya, Microsoft Outlook, dan yang paling populer yang sering digunakan adalah Gmail, ya, besutan raksasa teknologi asal Amerika ataupun Google. Pengertian email adalah cara pengiriman surat dalam bentuk digital melalui jaringan internet, hanya dengan berbekal laptop, komputer ataupun smartphone ya, ataupun telepon pintar. Anda bisa mengirimkan email dengan lampiran data yang juga berbentuk digital tanpa perlu menggerakkan badan sama sekali. Metode yang sangat mudah ini tentu saja berbeda jika dibandingkan dengan cara konvensional. Selanjutnya kita skip lagi kesimpulannya ya. Pengertian email adalah metode pertukaran pesan antar manusia dengan menggunakan perangkat elektronik seperti komputer, laptop, ataupun smartphone yang terhubung jaringan internet. Yang selanjutnya adalah fungsi email secara harfiah adalah untuk mengirim serta menerima dan dengan fungsi attachment pada aplikasi email. Anda bisa melampirkan berbagai jenis data, foto, video, dan lainnya. Nah, akan tetapi pada kenyataannya email memiliki manfaat lain di dalam dunia internet, lebih dari sekedar mengirim ataupun menerima pesan. Berikut ini adalah poin-poin penting fungsi dan manfaat email. Pertama, sebagai identitas diri secara personal ya. Yang kedua adalah alat untuk mendaftarkan diri di berbagai situs dan media sosial. Ketiga, email sebagai media promosi. Ada 3 ya. Nah, selanjutnya adalah ada cara kerja email. Secara konsep, mengirim email sama saja dengan mengirim surat secara konvensional. Anda harus memiliki alamat yang dituju, perangkat seperti laptop ataupun smartphone, dan tentunya jaringan internet. Berikut beberapa langkah kerja secara singkat ya. Yang pertama, setelah Anda mengetikkan email dan mengirimkannya ke alamat yang dituju ataupun server akan mengidentifikasi alamat yang dituju. Yang kedua, setelah alamat penerima email ditemukan, server akan mengirimkan pesan kepada server email pesan. Yang dikirim akan tersimpan di server email penerima sampai pengguna membukanya sendiri. Ketiga, setelah pengguna email menyadari dan membuka pesan tersebut ya, ataupun pesan baru tersebut, aplikasi email akan mengunduh pesan yang tersimpan di dalam server ke dalam komputer. Setelah proses ini selesai, pengguna bisa membaca isi pesan yang sudah terkirim tersebut. Ini ada beberapa macam-macam email. Yang pertama ya, macam-macam email. Yang pertama ada POP-mail. POP-mail alias Post Office Protocol adalah jenis email khusus yang hanya bisa dibuka dan dibaca oleh Internet Service Provider yang digunakan. Ini adalah jenis layanan email yang sering dipakai perusahaan untuk berkomunikasi secara internal dengan karyawannya. Yang kedua ada webmail. Webmail jenis ini adalah yang paling umum digunakan masyarakat ya. Email ini seperti layanan email pada Google dan Yahoo. Hanya bisa diakses dengan membuka halaman websitenya. Kelebihan layanan email jenis ini, Anda dapat mengirimkan pesan serta membaca email dimanapun. Jadi fleksibel, mau baca di rumah ataupun di tempat lain ataupun di berbagai ya kegiatan ya. Yang ketiga ini ada jenis yaitu forward mail. Email jenis ini merupakan layanan untuk pengguna email yang sering mengganti alamat emailnya. Dengan mendaftarkan diri pada layanan ini ya,
pengguna tetap mendapatkan pemberitahuan apabila terdapat pesan baru di alamat email yang lamanya. Nah, selanjutnya ada kelebihan layanan email ya. Kelebihan layanan email. Yang pertama, menawarkan efisiensi waktu, terus ada menawarkan efisiensi biaya, tiga menawarkan cara yang praktis ya, dan yang keempat ada menawarkan keamanan data, menawarkan kerapian data ya. Adapun kekurangan email sebagai berikut ya. Yang pertama, sangat tergantung pada perangkat seperti laptop, komputer, dan smartphone ataupun telepon pintar ya. Yang kedua, sangat tergantung dengan jaringan internet ya, itu pasti karena email ini menggunakan jaringan internet. Yang ketiga ya, yaitu pengetahuan tentang email adalah sesuatu yang terbatas ya. Tidak semuanya orang paham menggunakan email gitu. Nah, adapun sejarah singkatnya ya, singkat email ya, yaitu sesuatu yang sangat terasa lumrah ya di zaman sekarang ini ya. Rasanya sangat susah untuk membayangkan bahwa pada awalnya email hanyalah sebuah program yang mampu saling berkirim pesan dan dalam mesin yang sama ya. Sejarah email dimulai pada tahun 98 ketika jaringan ARPANET, sejenis internet di zaman sekarang ya, mulai tumbuh berkembang ya. ARPANET itu sendiri awalnya hanyalah sebuah proyek komunikasi ya, untuk militer dan institusi pendidikan di Amerika. Itu sama sejarahnya seperti sejarah internet ya. Jadi satu saling berkaitan ya. Jadi email sama internet ya sejarahnya. Nah, itu saja yang bisa Bapak sampaikan ya. Mohon maaf ya apabila ada pertanyaan dan komentar, silakan kalian tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Oke. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.